Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusaini dengan NIM 267016083. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang situasi sosial dan juga pandangan masyarakat kelas bawah. Yang pertama, kelas bawah. Menurut Chambers dalam Masikun, kemiskinan dapat dikategorikan dalam 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu bisa dikatakan terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Misalnya orang tersebut tidak dapat membeli kebutuhan-kebutuhan primernya seperti eee, sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang muncul karena kebijakan pembangunan yang belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Misalnya pembangunan, infrastruktur di Jawa dan juga di Kalimantan, itu kan berbeda. Nah, dari situ bisa dikatakan sebagai kemiskinan absolut. Selanjutnya, yaitu kemiskinan kultural yang berhubungan dengan sikap individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti ketidakmauan untuk meningkatkan kualitas hidup dan akhirnya, memperbanyak adanya pengangguran. Kemudian kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial, budaya, dan juga politik. Kemudian, bagaimana sih situasi sosial masyarakat kelas bawah? Nah, situasi sosial masyarakat kelas bawah yang pertama dari pendapatan dan pekerjaan. Biasanya masyarakat kelas bawah ini bekerja dalam pekerjaan yang kurang terampil atau tidak tetap, seringkali di sektor informal atau industri dengan upah rendah. Pendapatan mereka sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten, dan mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan. Tingkat pendidikan di kalangan kelas bawah biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Akses ke pendidikan yang berkualitas seringkali terbatas, yang berdampak pada kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga yaitu perumahan dan lingkungan. Dari segi perumahan dan lingkungan, kelas bawah sering tinggal di daerah dengan kondisi perumahan yang kurang baik, seperti kawasan kumuh atau perumahan yang padat dan tidak terawat. Lingkungan tempat tinggal mereka mungkin kurang memadai dengan fasilitas umum yang terbatas dan akses yang sulit ke layanan dasar. Kemudian yang keempat ada keamanan sosial. Keamanan sosial mereka seringkali sangat bergantung pada bantuan sosial dan program kesejahteraan pemerintah seperti subsidi makanan, tunjangan keluarga, atau bantuan keuangan lainnya. Tanpa dukungan ini, mereka mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ada keterbatasan ekonomi dan sosial. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup atau mobilitas sosial. Masalah masalah seperti utang, pengangguran, atau ketidakstabilan pekerjaan dapat memperburuk keadaan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kehidupan sosial. Koneksi sosial dan jaringan dukungan dalam komunitas kelas bawah bisa sering bervariasi. Beberapa komunitas mungkin memiliki solidaritas yang kuat, sementara yang lain mungkin mengalami ketegangan sosial atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian ada kesehatan. Akses kesehatan bagi masyarakat kelas bawah itu seringkali tertinggal. Misalnya saja jika mereka mau memakai BPJS, biasanya masyarakat kelas bawah memakai BPJS untuk berobat ke rumah sakit itu pasti akan eee, didahulukan yang membayar tidak memakai BPJS atau fasilitas kesehatan di dekat lingkungan mereka tinggal itu sangat kurang. Yang kedua yaitu cara pandang. Menurut, Purnama Julia Utami, cara pandang kelas bawah seringkali menjadi fokus banyak studi yang mengkaji berbagai aspek kehidupan dan struktur dan kultur kelas bawah. Selain itu, mereka mungkin terjebak dalam pengalaman sehari-hari dan memiliki imajinasi yang terbatas, yang merupakan karakteristik yang diidentifikasi oleh para peneliti sebagai ciri khas dari kelas bawah. Kemudian, Eee,
Kelas bawah cenderung akan fokus pada kebutuhan jangka pendek, karena tekanan ekonomi, banyak dari mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan jangka pendek daripada merencanakan masa depan. Hal ini sering disebabkan oleh kekurangan sumber daya dan ketidakpastian finansial. Biasanya masyarakat kelas bawah itu jika memiliki uang, mereka akan memikirkan apa yang harus dibeli saat itu, tapi tidak memikirkan untuk menabung jika nanti tabungan itu bisa digunakan untuk, membuka modal, seperti itu. Biasanya orang dengan, kalangan kelas bawah akan sulit mendapatkan pendidikan karena adanya hambatan sehingga akses, pendidikan yang berkualitas sulit dijangkau. Biasanya masyarakat kelas bawah tadi kan lingkungannya itu kan, tidak terawat atau lingkungan yang kumuh. Biasanya lingkungan seperti itu jauh dari, masyarakat-masyarakat lain atau jauh dari perkotaan, sehingga akses mereka terhadap sekolah atau pendidikan yang lebih bagus itu terhambat karena infrastruktur atau, jarak dari rumah ke sekolah tersebut. Kemudian diskriminasi kelas bawah, mereka orang mereka itu seringkali didiskriminasi oleh kelas-kelas atas seperti mereka orang miskin sehingga, orang kelas bawah ini tidak, merasa tidak berdaya dan tidak mau, keluar dari zona tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.